Tarkib. Silahkan Ambu Dati. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dunia. Ar-Rahimi, yang maha penyayang di akhirat. Li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim, yakni kebiasaan mereka atau orang Quraisy. Rihlatash syita'i, pada pagi di musim dingin. Pada pergi. Hah? Pada pergi. Salah tulis. Pada pergi di musim dingin ke Yaman, maksudnya dalam huruf. Dan di musim panas ke Syam. Belum itu. Was-shayfi, dan di musim panas ke Syam. Falyabudu, maka hendaklah, dibaca dulu ya. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu, maka hendaklah menyembah mereka. Rabba hadzal baiti, pada Tuhan pemelihara inilah rumah, dalam kurung Ka'bah. Allazina at'amahum Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rob yang at'amahum, yang memberi dia atau Rob pada mereka, memberi makan dia atau Rob pada mereka, min ju', dari kelaparan, wa amanahum, dan memberi aman dia atau Rob pada mereka, min khaufin, dari ketakutan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita pahami bersama bahwa ketika kita mau mengkaji Al-Quran, pertama harus Al-Qurannya itu dibaca. Apabila Al-Quran dibaca, maka Allah akan memberikan separuh pemahaman. Akan memberikan separuh kepahaman. Pemahaman. Baik, jadi hak Al-Quran itu kita tunaikan pertama, hak membaca. Hak membaca. Yang kedua adalah mentarkib. Nah, mentarkib ini insya Allah akan bisa mengantarkan kita yang saya sebutkan tadi 50%, insya Allah kita udah paham. 50%. Selebihnya nanti keterangan pembimbing atau keterangan dari seorang guru itu dibutuhkan. Tapi apabila metodologinya demikian, itu 50% udah dapat. Nah, ini sembari juga latihan. Latihan apa? Latihan untuk bisa menyampaikan kepada yang lain. Yang namanya berdakwah, yang namanya mengajar itu butuh latihan enggak, Ambu Dati? Oh, butuh latihan. Justru yang paling penting itu adalah latihannya. Nah, ketika nanti kita menyampaikan materi, improvisasi sifatnya. Ini kadang-kadang nyiapin materi C, ternyata yang dibutuhkan materi B. Nah, itu butuh latihan. Butuh apa? Butuh latihan. Alhamdulillah. Jadi metodologinya demikian, jangan sampai lupa.
dibaca dulu Al-Qur'annya, lalu mentarkib dibaca, Arabnya kemudian diartiin. Nah, silahkan untuk yang kedua siapa, Mbak Adam? Siapa ya? Ambulina aja dah, Ambulina. Ya, sudah lama. Belina ya. Bukannya Mbak Adam yang baca. Sok Mbak Adam baca. Ambulina, silahkan. Dibuka. Suaranya udah itu enggak batuknya. Oh, Pak Ustadz lagi ada tamu. Oh iya 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 iya. Jam dulu. Baik, atau Ambu siapa nih? Apa Edi? Yang belum pernah. Apa Edi? Ya. Siap, Pak Ustadz. Di mana nih? Ada dua nih Edinya. Apa Edi Kris? Edi Kris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wasyayf. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha penyayang di dunia, Ar-Rahimi, yang penyayang di akhirat. Stop. Itu harus kita hafalkan dan harus kita pahami. Jadi kita itu merayu Allah agar disayang dengan menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Setiap nama itu seringkali kita sebut, maka Allah akan memberikan sifat rahmahnya, sifat sayangnya kepada kita. Nah, kita itu yang namanya beraktivitas tidak luput dari yang namanya kekurangan dan kesalahan. Apabila dalam masalah urusan akhirat yang kita kerjakan di dunia, besok kita ada kekurangan dan kesalahan, otomatis besok ketika di akhirat, ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa memang kita punya kekurangan, namun Allah akan memberikan rahmatnya. Kenapa? Ketika di dunia kita udah nyebut Ar-Rahim, yang maha penyayang di akhirat. Jadi mau diberikan hukuman nggak jadi. Kenapa? Karena kita menyebut Ar-Rahim. Demikian Abah Edi, maknanya itu harus senantiasa sifat Allah yang paling menonjol ya cuma dua itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Boleh nanya Pak? Boleh. Ini biasanya kan Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Nah, mungkin ada beda antara pengasih dengan penyayang. Nah, biasanya kalau Bapak kan penyayang di dunia dan penyayang di akhirat, itu gimana? Ya. Baik, terima kasih. Itu sebenarnya pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Maaf, ke atas ini. Maaf. Saya hapus dulu dah. Pilihan kata dalam bahasa. Stop. Stop. Ini lagi saya angkat nih. Pilihan kata dalam maaf. Dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu dari kata ro, ha, mim. Ini terambil dari kata ini, Ambu Hati. Nah, kemudian dari kata ini digabungkan dari huruf 3 itu rahmah.
Rohmah, ini taknya itu tambahan. Rohmatun. Berkembang lagi ke Rohman. Rohman. Nah, ini tandanya seperti ini. Berkembang lagi ke Rohim. Rohim. Maknanya seputar kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Mau diartiin maha pemurah, maha pengasih. Nah, intinya kurang lebih nggak jauh berbeda, yakni bentuk perhatian dan kasih sayang Allah. Itu maknanya. Jadi antara pengasih dan penyayang itu hanya beda bunyi atau beda kata dalam bahasa Indonesia, namun maknanya sami mawon. Jadi memberikan kata pengasih boleh, penyayang juga boleh ya. Boleh. Ya, kasih, Pak. Kalau penyayang itu kan identik melebihi, lebih umum kalau menurut Lebih saya. dari kasih ya. Nah, lebih dari kasih itu Kalau kan kasih seolah-olah kesahnya ngasih aja gitu ya. materi aja. Kalau Tapi kalau- menyayang kan bisa ngasih juga gitu. betul, penyayang walaupun ada kesalahan nggak cepat untuk memberikan hukuman. Nah, kurang lebih demikian maknanya. Ya. Jangkauannya. Jadi Baik, lebih bagus penyayang ya. penyayang lebih Ya, makasih baik Pak. penyayang. Baik, Ya. Abah Edi lanjut. Udah, Abah Edi Ya, lanjut. liilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim, yakni kebiasaan mereka, dalam kurung Quraisy. Baik, mohon maaf. Jadi saya sampaikan cara nanti membacanya biar kelihatan elegan adalah mereka itu kan kata ganti, benar kan? Nah, Ya. langsung apabila saya ngasih dalam kurung langsung sebut aja yakni Quraisy gitu aja. Ya penegasan yakni Quraisy. Mereka yakni Quraisy gitu aja. Ya, Silahkan diulangi Abah Edi. Ilafihim. ilafihim, yakni kebiasaan mereka, yakni Quraisy. Nah, lanjut. Rihlata sitai wasoif, rihlata sitai pada pergi di musim dingin, yaitu ke Yaman. Wasoif, dan di musim panas, yaitu ke Syam. Baik, Syam itu sekarang meliputi 4 negara. Berapa? 4 negara. 4 negara. 1 Yordan, Yordania. Yang kedua adalah Suriah. Yang ketiga adalah Palestina. Yang keempat Libanon. Nah, keempat negara ini dulu disebut Syam. Disebut Syam. Waalaikumsalam, nanti saya ke depan sebentar. Ya, Libanon itu sekarang Syam itu wilayahnya adalah meliputi Yordan, Suriah, Palestina, dan Libanon. Nah, sekarang itu Syam. Lanjut apa ini? Wa ta'budu, maka hendaklah menyembah mereka. Falyabudu. Ya'budu, maka hendaklah menyembah mereka. Stop. Falyabudu. Fa-nya itu mempunyai arti maka. Jadi apabila kita di dalam Al-Quran nanti menjumpai huruf fa itu adalah biasanya kita sambung yang mempunyai makna maka itu. Maka. Ya'budu artinya apa? Nah, ada lam. Fa terus lam. Fa-nya artinya maka, lamnya itu hendaklah. Nah, ini perintah ini. Nah, kemudian ya budu. Ya budu artinya apa tadi Abah Edi? Menyembah mereka. Nah, menyembah. Nah, di sini itu dalam bahasa Arab fa-nya maka, lamnya hendaklah, ya budu menyembah. Baru di sini kata ganti. Kata ganti berupa wawu dan alif. Nah, maknanya apa? Mereka kembali kemana? Quraisy. Ini enggak saya tulis dalam kurung karena apa? Udah disebutin 2 kali nih. Mereka itu Quraisy. Berarti mereka itu merujuknya ke
kaum Quraisy. Quraisy. Jadi kalau ngertiin model seperti ini Abah Edi, insya Allah cepat paham. Oh, kan bisa dilacak. Ngertiinnya pertama apa nih? Maka, terus hendaklah, terus menyembah, terus pelakunya siapa? Mereka. Mereka kembali kemana? Quraisy. Jadi bisa dilacak. Namun kalau pemahamannya mengikuti tata bahasa Indonesia agak sedikit ribet. Kenapa? Karena subjeknya itu diawalkan. Subjeknya itu maka hendaklah mereka menyembah. Padahal kata dalam bahasa Arab antara subjek dan kata kerja lebih didahulukan kata kerja. Makanya ngertiinnya hendaklah menyembah, merekanya belakangan. Adapun nanti menerangkan disesuaikan dengan makna dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih demikian, Abah Edi, bisa diterima? Ya, bisa. Lanjut. Pak Ustadz, boleh nanya? Silakan. Ini kan fal ya'budu itu domirnya tuh mereka itu kan cirinya ada ya dan wawu ya. Ya, Alif. wawu. Ya, fal ya'budu saya tulis. Terus? Ya, dan wawu. Terus kalau yang ayat pertamanya ini li'ilafi itu kata kerja juga kan, dan di situ ada domirnya juga. Yang mana domirnya itu saya bingung di situ. Kalau yang ini mah fal ya'budu paham, tapi yang li'ilafi itu saya masih bingung. Baik, terima domirnya kasih Ambu Regi. Ila'i itu disebut kalau dalam bahasa kita Pak, adjektif masdar. Ala yuli ilafa. Alafa, tulisannya kalau matinya itu seperti ini. Alafa. Alafa. Yulifu. Ini ilmu sorof ini. Yulifu. Terus ilafan. Nah. Kalau ditulis tanpa harokat panjang ini seperti ini. Ilafan. Ila itu adalah masdar. Masdar itu kata benda. Nah. Masdar. Nah. Terus kata la ini bisa diwakili dengan tanda panjang seperti ini dan alifnya Hilang. hilang. Ilafan. Ilafan. Nah, karena dia kemasukan huruf lam, li, maka terus akhirnya di sini alifnya enggak jadi. Jadinya seperti ini. Li, i, la, fi. Nah, terus bergandeng dengan kata ganti atau domir him. Li, i, la, fi, him. Jadi dia bukan kata kerja Ambu Regi, tapi kata benda. Wallahu a'lam, lebih demikian. Jadi dia kata benda masdar. Jadi kata atau fi'il madinya itu alafa yulifu ilafan. Jadi artinya kebiasaan. Artinya kebiasaan. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Bisa lanjut? Iya, mangga silakan. Ya, alhamdulillah. Apa ini? Ya. Robba hazal baiti, pada Tuhan pemelihara inilah rumah. Stop. Di sini apa namanya? Ada awalan kata pada. Saya itu kalau ngertiin pada biasanya dia jadi objek, sasaran pekerjaan. Nyembahnya itu kemana gitu? Pada siapa? Pada Rob. Nah, pada Rob. Makanya kalau ada istilah pada itu biasanya harokatnya adalah fathah. Alhamdulillahi Rob. Bil itu kasroh. Robbil. Nah di sini kok fal ya'budu Rob. Nah disinilah yang disebut dengan ilmu nahwu
Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan akhir Kata. 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 Seperti Allah yang sering saya sampaikan. Kalau kita bertakbir, Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau baca bismillah, Bismillahi. bismillahi. Kalau istighfar, Astagfirullah. wah, gitu. Jadi perubahan akhir kata ini akan mempengaruhi makna. Apakah dia jadi subjek, apakah dia jadi objek, ataukah dia nanti posisinya menjadi kalimat yang bersambung, yakni mudhaf ilaih itu tadi, kata majmuk. Nah, kurang lebih demikian Abah Edi ya. Jadi i'rab itu menentukan posisi ya. Betul, i'rab itu akan menentukan makna. Nah, dari filosofi ini, kata benda, manusia itu benda apa kata kerja kira-kira? Benda. Manusia. Benda. Yang namanya benda itu tergantung apa namanya i'rabnya. I'rab itu adalah yang merubah. Nah, ketika yang merubah itu menghendaki untuk fathah, ya dia jadi fathah seperti falyabudu rabba. Kalau dia yang menuntut kasroh, ya jadi kasroh. Alhamdulillahi rabbi. Nah, maka dari itu filosofinya adalah manusia itu adalah makhluk yang berubah. Makhluk yang apa? Berubah. Bahasa kerennya itu adalah makhluk dinamis. Kalau malaikat itu dinamis apa statis? Dinamis. Malaikat statis. Statis kayaknya udah masing-masing ada khusus ya. khusus. Nggak kesana kesini terus aja. Yang kerja ini ya itu terus ya. Masing. Nah, itu malaikat itu makhluk yang statis. Tugasnya nganter ya nganter mulu. Tugasnya nyambut nyawa terus semuanya ya. Nah, maka dari itu manusia itu bisa berubah tergantung dia berposisi di mana. Sebagai apa? Nah, maka pinter-pinterlah kita mencari posisi memposisikan diri. Maka dari belajar nahwu seperti ini, Ambu Regi, Ambu Atik, saya itu sangat pede sekali. Pede bukan berarti apa. Seminim apapun, tapi kalau saya berposisi untuk bisa dirubah, maka saya akan berubah sedikit demi sedikit. Ayatnya kan pas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali manusia itu merubah nasibnya sendiri. Seperti kalimat dalam bahasa Arab akhirnya bisa berubah-ubah tergantung dia berposisi sebagai apa. Nah, di sini maka dari itu jangan putus asa. Karena manusia adalah makhluk yang dinamis. Kalau dalam bahasa nahwunya disebut mu'rab apa? Mu'rab itu berubah atau dinamis. Lebih demikian. Dinamis. Kita berubah, yang kemarin nggak tahu, belum bisa nulis, sekarang udah agak bisa nulis, mulai lancar, mulai agak rapi. Setelah rapi nanti naik ke bagus, naik baik, naik ke perfect nanti. Ya, Bu Alis ya? ya. Alhamdulillah. Berubah-ubah terus. Berubah-ubah. Nah, itu indahnya. Ini misteri kalimat dalam bahasa Al-Quran, misteri kalimat dalam bahasa Arab. Ini jadi kalau ngaji kita seperti ini itu senantiasa menyenangkan. Banyak rahasia yang bisa diungkap itu. Banyak rahasia yang bisa diungkap. Boleh saya hapus ya? Ya. Baik. Apa Edi? Ya. Lanjut. Allazi rob atau amahum, yang memberikan dia yaitu rob pada mereka. Coba diulangi. Atau amahum, yang memberi makan dia yaitu rob pada mereka. Bagus. Jadi at'ama itu artinya memberi makan. Yang memberi makan siapa?
Rob. Rob. Ya, dia itu kembali ke Rob atau Allah. Hum pada Mereka. Quraisy. Nah, Quraisy. pada itu berarti menjadi posisinya sebagai apa? Objek. Objek. Lanjut. Minjuin dari kelaparan, wa amanahum dan memberi Keamanan. aman ya yaitu Rob pada mereka, min khaufin dari ketakutan. Baik, bentar belajar apa namanya? Belajar nahwunya, Mbak Hedi. Kalau ada namanya huruf jar, di apa? Nggak usah ditulis. Kalau ada huruf min, berarti setelahnya itu Kasroh. kasroh, itu namanya huruf jar. Huruf apa? Ya. Huruf jar. Minnya ya yang jar itu. Ya, ini disebut huruf jar. Ya. Nah, harfu jarin. Harfu jarin. Jadi yang membuat kalimat setelahnya itu atau kata setelahnya kasroh. Min ju'in. Kayak yang ayat pertama ya, Betul. ilafi. Betul, betul. Li itu huruf jar Khaufin. juga ya. Betul. Jadi diingat-ingat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidi. Minal masjidi. Minal masjidi. Di sini ada min, terus di sini itu Kasroh. yang menjadikan kasroh ini nih namanya huruf jar. Sesudah huruf jar pasti kasroh. Ya, yang umum itu kasroh. Kalau kata bendanya itu istilahnya itu mu'rob. Mu'rob itu bisa berubah. Ada kata benda yang nggak bisa berubah, namanya mabni. Mabni itu statis, tetap. Dia tetap itu karena ada alasan-alasan. Nanti dijelaskan pada kesempatan yang akan datang. Jadi, Ustaz, ya silakan. bisa dijelaskan sedikit aja mengenai jar itu apa? Jar itu, terima kasih. Saya hapus dulu. Huruf jar itu adalah istilah Abah Adam. Ya. Harfu jarin. Harfu jarin. Huruf jar itu adalah istilah istilah an, ala, min, ila, an, ala. Nah, apa namanya, banyak tuh huruf jar. Saya sebutin aja 4 aja deh ya. Min. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab kata didahului dengan min, maka kalimat setelahnya itu huruf akhirnya kasroh. Ini disebut huruf jar, huruf yang menjadikan kata setelahnya biasanya adalah kasroh. Ini tanda utama ini. Tanda utama. Penentu ya. Penentu seperti ya. Ya, huruf jar. Jadi kata istilahnya kan ada kata sambung. Kalau kata sambung yang memang tugasnya menyambung. Kalau huruf jar adalah huruf yang tugasnya itu menjadikan jar. Nah, tanda utama adalah kasroh. Terus ada tanda berikutnya adalah ya dan nun. Terus ada fathah. Namun untuk ya dan nun nanti ketemu lagi. Nanti ketemu, nggak usah dijelasin, nanti ketemu. Praktek aja ya, praktek dikit-dikit. Nah, min. Kalau di bahasa Indonesia kata depan bukan?
sebenarnya huruf itu adalah kata sambung, tapi fungsinya itu berbeda-beda. Contoh, min itu termasuk huruf. Huruf itu kata sambung. Kata sambung. Kata Min itu sambung. dari ya Ustadz ya. Baik. Nah, fungsi daripada huruf itu seperti kalau dalam surah Ikhlas, lam yalid wa lam Yulad. lam itu disebut huruf juga, tapi fungsinya dia tidak ke kata benda, tapi kata kerja. Lam yalid. Nah, dia tugas utamanya adalah biasanya mensukuni. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Nah, tugas utamanya dia mensukun. Yang utama. Terus nanti istilahnya jazam lah. Nanti aja istilah-istilah itu. Nah, ini sudah mulai pada penasaran. Nanti kalau pada waktunya saya kasih langsung materinya ya. Ini hanya belum waktunya. Nanti pusing sendiri. Tapi nggak apa-apa. Memang harus banyak pertanyaan seperti itu. Iya. Kenapa ini? Karena ilmu Jajem teh apa Ustadz? apa? Jajem. Jazm itu sukun lah. Sukun. Lam yalid wa lam yulad. Kalau jar itu kan yang mengkasroh. Benar apa enggak? Iya. Kalau jazm itu mensukun. Ini sama-sama huruf ini. Ini kan terdiri dari dua huruf. Nah, ini disebut kalimat sebenarnya, kalimat huruf. Ada yang wa. Kalau wa itu menyambung makna yang di depan dan makna yang di belakangnya. Jadi jitu wa anta, aku datang dan engkau, ilal madrasah, ke kampus misalnya, di sekolah atau ke sekolah. Kurang lebih demikian. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Lanjut apa Edi? Atau yang lain? Habis Pak Ustadz? Habis ya? Sekali lagi untuk Ambu nih. Siapa Badam? Ambu siapa? Ayo. Siap saya Pak Ustadz. Ya. Baca dulu ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah, Masya Allah. Itu udah 25%, Ambu Lina. Berapa? 25. 25% maksudnya apa? Itu mendapatkan pemahaman karena kita membaca ayatnya. Dibacakan. Nah, kalau mengartikan itu nanti dapat 50%. Selebihnya nanti akan bertambah lagi. Lanjut. Sekarang mentarkib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha penyayang di dunia. Ar-Rahim yang maha penyayang di akhirat. Nah, huruf akhirnya Mi-nya. Rahimi. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisyin karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim yakni kebiasaan mereka yaitu Quraisy rihlatash syita'i pada pergi di musim dingin ke Yaman was-shayf dan di musim panas nah, harokat akhirnya dijelasin. Was-shayfi dan di musim panas ke Syam. Baik. Syam itu meliputi berapa negara tadi sekarang? Negara 4.
Apa aja? Yordania, Suriah, Palestina, dan Lebanon. Wah, keren. Nanti Ambu Lina ketika nyampein ke pengajian, kalau sekarang itu gayanya seperti itu Ambu Lina, seolah-olah apa namanya? Seolah-olah seakan-akan. Di luar kepala. Mantap. Mantap. Ya, Ambu Lina. Irak nggak masuk Pak Ustadz, Irak. Pak Ustadz maaf. Apa? Irak nggak masuk, Irak? Nggak masuk. Irak itu termasuk wilayah mana itu? Irak itu masuk wilayah Iran yang dalam termasuk Majusi itu. Kelompok-kelompok Majusi itu apa istilahnya itu saya lupa. Kalau Iran Irak itu ada istilah sendiri itu kawasannya. Khorasan, Khorasan. Oh, Khorasan ya, Khorasan. Pusatnya Majusi itu kan daerah-daerah sono Abah Ahadiat, Iran, Irak itu pusat-pusatnya Majusi. Nah, sementara Syam itu adalah kebanyakan para nabi itu diturunkan di Syam, di wilayah tersebut yang meliputi kata Ambu Lina tadi Yordan, Palestina, Lebanon dan Lebanon, Suriah. Lanjut Ambu Lina. Ya, budu, maka hendaklah menyembah mereka Rabb hadzal baiti, pada Tuhan pemelihara inilah rumah, yaitu Ka'bah. Stop. Kita masuk ke apa namanya keterangan. Apabila ada dua kata atau lebih digabung, kata yang kedua itu biasanya dan harus kasroh. Contoh, rihlatash syita. Nah, rihlatash syita. Nah, ini kasroh. Karena dia adalah dua kata. Satu. Hukumnya yang kedua itu pasti kasroh. Nah, kemudian ini berapa kata Ambu Lina? Rabb hadzal bait. 3. Rabb hadzal. Nah, ini kasroh. Kalau maliki Midini. Nah, ini pasti yang kedua, yang ketiga kasroh nih. Ini tata bahasa Arab seperti itu. Maliki yaumi ad-dini. Nah, kata yang pertama ini enggak dihukumi. Kenapa? Karena dia bisa jadi objek, bisa jadi subjek, bisa jadi macam-macam. Yang penting kalau kata majmuk, dua kata atau lebih digabung menjadi satu. Yang kedua dan yang ketiga itu pasti kasroh. Jarlah istilahnya itu. Lanjut Ambu Lina. Alladzi Ya, alladzi stop. Di sini alladzi itu sebagai disebut. Nah, ini harus isim mausul. Isim apa? Isim mausul. Mausul itu artinya kata yang disambung. Mausul yang disambung. Dia akan bisa memberikan makna ketika disambung dengan kalimat berikutnya. Kalau sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu yang namanya kata sambung itu ya bisa yang mana sih yang ingin diinginkan oleh Ustadz Joko. Nah, misalnya Ambu Lina, yang diinginkan oleh Ustadz Joko kalau ke Bandung itu apa sih? Yang mana sih? Kira-kira apa? Sate Marangi. Nah, itu. Oh iya. Itu ya. Ya, Ambu Lina ya, yang. Nah, yang Rob. Nah, itu sebenarnya maknanya bisa tergantung situasi. Bisa tergantung situasi. Lanjut Ambu Lina. Alladzi yang Rob Amahum
Alladzi Rabb gitu aja nggak apa-apa. Sekarang at'amahum. Hilang suaranya. Ambulina. Menghilang. Loh, lagi terjadi gangguan teknis kali. Ambulina. Oh, baik. Tapi gambarnya masih ada tuh. Masih. Sinyalnya kayaknya Pak Ustadz. Oke. Sinyalnya kewalungan. Baik. Tabrak sate Maranggi. Ya, benar tuh. Lanjut. Abah Ahadiyat. Ya, Pak Ustadz. Tadi Jelaskan. nyampe mana, Bu Ina? Alladzi At'amahum. Alladzi at'amahum, alladzi Rob at'amahum, yang memberi makan dia, Rob pada mereka. Min ju'in wa amanahum min khauf, min ju'in dari kelaparan, wa amanahum dan memberi aman dia, Rob aman dulu ya, maaf, dan memberi aman dia, Rob pada mereka. Min khaufi dari ketakutan. Khaufin. min khaufin. Oh, khaufinnya saya salah. Shadaqallahul adzim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit menyinggung tafsirnya. Di sini dijelaskan, nanti kita nulis juga bahwa ada dua hal yang Allah berikan kepada penduduk Quraisy, yakni pertama memberi makan, yang kedua adalah memberi rasa aman. Ternyata dua hal atau dua komponen ini tidak hanya dibutuhkan oleh seseorang, namun dalam wilayah yang lebih besar atau negara itu sangat dibutuhkan. Yakni di sini dijelaskan penghimpunan atau mengumpulkannya Allah atau surah ini dua hal, yakni memberi makan dan memberi aman dari rasa takut adalah nikmat yang besar bagi manusia. Nikmatun uzma, nikmat yang besar. Kenapa? Karena manusia tidak akan merasa nikmat dan merasa bahagia kecuali dengan menghasilkan dua nikmat tadi secara bersamaan. Alasannya idla aisha ma'al jub, karena tidak ada hidup tanpa disertai makan. Berarti masalah apa kalau dalam negara ini? Masalah makan itu ekonomi. Kemudian yang kedua, wala amna ma'al khaufi, dan tidak ada disebut aman kalau kita takut. Maka dua komponen besar bagi negara itu, kalau ingin menjadi negara besar adalah ekonominya kuat plus keamanannya juga Kuat. Itu dua hal yang paling utama. Nah, insya Allah kalau kita ingin meraih Abah Ahadiyat, Ya. saya kasih contoh nih, Abah Ahadiyat nyalon Bupati Ciamis atau wali kota Bandung atau bahkan gubernur. Kalau nggak jadi gimana? Kecewa. Kecewa, tapi kan nggak mati. Tapi kalau nggak dapat makan, akan mati. Maka dari itu Allah di dalam Al-Quran sering menyampaikan hal-hal yang sederhana. Makan, aman. Karena itu kebutuhan yang mendasar. Mau nggak jadi bupati nggak ada masalah, nggak bakalan mati. Tapi kalau paling habis duitnya. Benar. Kalau nggak dapat makan akan berpotensi mati. Kalau lama makan-makannya. Masya Allah. Dan perut utamanya perut. Benar, ini kebutuhan yang mendasar. Jadi kadang-kadang manusia itu tidak menyadari bahwa ketika kita sudah tadi diberikan nikmat sehat, bisa. Udah sarapan belum nih, Ambu Dati nih? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Apa tadi? Susu, roti atau apa? Roti, kebenaran ibu saya juga mau roti. Jadi alhamdulillah, Masya Allah. Ketika kita udah makan, itu berarti dalam surah Quraisy itu mendapat 50% nikmat. Nah, kemudian yang 50% rasa aman. Rasa aman itu lingkungan kita aman, nggak dikejar oleh debt collector, nggak punya utang. Wah, itu serasa hidup itu milik kita sendiri. Yang lain kontrak. Yang lain apa?
Kontrak. Donggak juga. Ayo. Yang jual sate marangi juga kontrak ya. Diingetin sate marangi. Ambu Ati, kita berpikir sesuai dengan konsep Al-Quran. Ternyata bahagia itu modalnya cuma dua. Satu bisa makan, yang kedua aman. Benar apa enggak tuh? Kadang kita manusia itu gara-gara nggak ada ilmu, kita diseret oleh hawa nafsu. Diseret oleh apa? Hawa nafsu. Baik, saya kasih gambaran seperti ini. Saya kasih gambaran seperti ini. Nah, kasih gambaran manusia itu akan nah, ini kaidah nih ya, kaidah ditulis. Ya malul insan. Ya malul insanu bima wah ini sekarang saya nanti kasih PR untuk mentartib ini pokoknya. Ini kaidah ini. Kaidah. Nah, ini pinter-pinter dosennya aja sambil di minum teh. Mulai tadi belum minum nih Abah Oyan nih. Silahkan minum Abah Oyan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lagi sarapan tutu oncom. Mantap. Itu dapat nikmat surah Quraisy itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah, ikuti saya Ambu. Itu Pak Alimnya ada bedanya nggak dengan pakai ya dengan tidak? Yang mana? Alim, itu yang terakhir. Yang Bima Alim. Alimnya itu kan Bima. Oh, Alima gitu. Ya. Silahkan ikuti saya Ambu Ati. Ya malul insanu. Ya malul insanu. Bima alima. Bima alima. Oh, alima. Ya malu akan beramal. Ya malu akan beramal. Al insanu manusia. Al insanu manusia. Bima dengan perkara. Bima dengan perkara. Alima. Alima. Yang mengetahui. Yang mengetahui. Yang mengetahui siapa nih? Kembali kemana nih? Insan. Insan. Ya, bima dengan perkara alima yang mengetahui dia insan. Kalau terjemah bebasnya, manusia itu akan mengerjakan apa yang diketahui. Setuju apa enggak? Iya. Nah, pengetahuan itu berbeda-beda. Kalau orang materialistis, otomatis akan mengedepankan yang sifatnya materi. Nah, orang yang beriman itu tentunya akan mengerjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau orang orientasinya materi, maka yang dikejar adalah materi. Kalau orang beriman itu orientasinya kan petunjuk Allah. Jadi masing-masing itu akan berbuat sesuai dengan apa yang diketahui. Sementara pengetahuan yang pasti benar mutlak itu adalah dari Allah. Dari Allah. Sampai di sini setuju Abah Ahadiat? Ya, setuju. Tapi saya mau belok nanya Pak Ustadz, boleh? Boleh. Kan kayak tadi mengenai apa istilahnya jaminan ekonomi dan ketakutan tersebut ketika saya ikut nyalon kan paling hilang uang aja gitu. Benar. Uang benar. Ya, kaitannya dengan orang yang nyalon tapi terus gila mungkin di sini ya ada kaitan dengan tujuan materi dan itu atau bagaimana Pak Ustadz menurut Al-Qur'an? Betul, Abah Ahdiat. Selepas pemilu biasanya di Cirebon itu ada pesantren khusus caleg yang gagal. Caleg yang apa? Caleg yang gagal. Depresi. Itu semuanya tuh caleg gagal pokoknya di sana semua. Masalahnya kenapa?
Dia itu hatinya tidak menggantungkan dengan keputusan Allah, tapi menggantungkan dengan selain Allah. Maka ibaratnya orang itu kalau bersandar kepada selain Allah gampang roboh. Gampang apa? Roboh. Nah, sandaran yang paling kuat itu adalah sandaran kita kepada Allah. Manusia itu sandarannya ada kalanya bersandar dengan ilmu. Kalau dia bersandar kepada ilmu, nanti akan tertipu, akan tersesat. Ada sandarannya dengan pangkat. Yang namanya pangkat itu pasti ada akhirnya. Ada yang bersandar kepada materi. Semuanya ini tidak menjamin. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah, dia tidak akan sesat, tidak akan jatuh, tidak akan melarat, dan tidak akan seterusnya, tidak akan. Jadi hidup itu harus bersandar kepada Allah. Adapun ada ilmu itu berarti amanah. Pangkat juga amanah, materi juga amanah. Sebagai tanggung jawab kita bagaimana mengelola ilmu, jabatan, terus harta itu untuk ditujukan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar sangat menginspirasi saya. Ya'malul insanu bima alima. Manusia itu akan mengerjakan apa yang diketahui. Nah, sementara pengetahuan manusia itu bermacam-macam. Ada yang orientasinya materi karena di kepalanya itu hanya materi. Terus jabatan dan seterusnya. Padahal kalau konsep Al-Qur'an bahagia itu adalah cuma dua, yakni alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah aman. Udah cukup, selesai itu. Selebihnya itu adalah poin plus apa hadiat. Selebihnya adalah poin plus. Akhirnya Bahabadiat tidak akan nyalon karena kan tidak boleh nyalon. Pak Oyan. Nah, jadi nanti kalau ada posisi bagaimana? Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari dinasihati oleh Rasulullah, "Inni araka dhaifan, wahai Abu Dzar, sungguhnya aku melihat engkau itu adalah orang yang lemah. Sementara jabatan amanah itu adalah berat tanggung jawabnya. Udah deh, kamu nggak usah minta jabatan." Nah, disesuaikan dengan kondisi. Seandainya Abah Ahdiat diberikan kesempatan terus punya modal untuk berjuang dengan jabatan, ya kenapa tidak? Tapi apabila ada yang melengkapi, apabila ada yang mewakili, ya nggak usah. Kita dukung aja yang toh antara yang punya jabatan terus yang lain kan juga sama statusnya, sama-sama punya tanggung jawab. Kita rakyat juga dituntut untuk taat kepada pemimpin juga dituntut untuk memperhatikan rakyatnya. Yang penting 2 poin itu tadi, bisa makan dan aman, alhamdulillah. Udah dah. Itu aman sifatnya luas ya Pak. Betul. Aman sifatnya, jadi amannya dari kita tempat tinggal ada gitu, jadi nggak apa gitu ya. Amannya jadi lebih luas lagi. Luar biasa sekali itu. Betapa sayangnya, betapa luar biasanya rahmat Allah kepada kita. Lebih-lebih nikmat yang paling utama adalah nikmatul islami wal iman, nikmat Islam dan iman. Jadi seiring dengan ilmu kita harus tambah banyak bersyukur. Tambah apa? Banyak bersyukur. Tapi tidak, Pak Ustadz, tidak berarti hidup untuk makan ya. Bukan. Ya, betul. Nah itu tapi perlu makan. Artinya ini sebenarnya sifat yang mendasar, sifat yang mendasar, nikmat yang mendasar. Nikmat yang mendasar. Pertanyaan dari Abah Oyan itu pasti arahnya nanti ke sono. Memang hidup itu butuh makan dan rasa aman. Namun hidup itu juga tidak mentok untuk hanya orientasinya makan. Nah, tentunya bagi orang yang beriman dan arahnya ke sono nanti. Arahnya ke sono. Minimal ketika kita di pagi hari mendapatkan makan terus aman, tuntutannya adalah bersyukur. Tuntutannya adalah bersyukur. Ada hadis inspiratif Abah Oyan. Hadis apa? Inspiratif. Hadis inspiratif.
Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bunyinya seperti ini. Idza asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Apabila di pagi hari kita sehat badannya, aminan fi sirbihi, keluarganya aman, enggak dikejar utang dan lain sebagainya. Indahu qutu yaumih, di sisinya ada makanan untuk sehari. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seolah-olah dia mendapatkan dunia seluruhnya. Tuh, Masya Allah. Itu hadis Rasulullah Ambudatinya kan. Satu, badannya Sehat. dan sehat. Yang kedua, keluarganya aman. Keluarga aman. Ini kalau keluarga aman. Yang ketiga adalah punya bekal untuk sehari itu. Nah, punya bekal hidup untuk sehari. Itu kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seolah-olah kita itu mendapatkan dunia seisinya. Kadang manusia itu bukan menjadi manusia sekarang, hidup di masa lalu enggak, di masa depan juga enggak gitu. Tidak dinikmati. Mau nulis hadisnya? Boleh. Nah, sekarang tuntutan Abah Adam belajar menulis. Ya. Nah, sekarang kasih kerjaan harus nulis, nanti mentarkib. Yang lain kalau bisa ikut nulis boleh. Jemaah nulis, Pak Ustadz minum, boleh. Harus ngasih, ini Rasulullah nih. Man asbaha. Minkum mu'afan. Pak Ustadz boleh nanya dulu Pak Ustadz? Boleh. Di asbaha itu sod keba itu bisa langsung nulisnya begitu atau sodnya itu harus kasih ekor dulu Pak Ustadz cara penulisan? Langsung seperti ini, langsung seperti ini. Jam 1:30 jemputnya. Itu udah siap kalau Bi fi jasadihi. Ini dal ini ya. Ini gara-gara apa namanya? Cukup. Ya. Aminan fi sirbihi. Jasadihi itu ha ya, Ustadz, jasadihi. Fi jasadihi ini ha, ini dal. Cuman mepet. Nanti sembari belajar mentarkib. Pak, fi jasadihi, Pak? Betul. Oh, D-nya disambung ke kakak? Enggak disambung itu. Tapi nyambung sendiri. Ya, nyambung sendiri itu. Ini Pak, makanya mahasiswinya udah mulai kritis, berarti mahasiswanya pintar-pintar nih Abah Hadiat. Iya. Itu hanya nyambung. Besar. Soalnya itu. Indahu qutu yaumi. Haknya itu tak marbutoh bukan? Betul. Hak yang seperti itu Ambu Regi. Hak yang bulat. Iya. Nah, kok nggak ada titiknya 2? Enggak, itu hak, bukan tak. Fi jasadihi itu. Oh. Indahu
qutu yaumi. Besar. Ya. Fakaan nama ya. Fakaan nama. Fakaan nama. Ya. Iya, firiha, masya Allah. Abah Ahadiat? Ya. Ya, tolong kalau baca hadis itu jangan seperti baca Quran. Baca hadis itu yang tegas. Baca hadis itu yang apa? Tegas. Tegas. Jadi intonasinya itu beda. Jadi harus powerful. Ikuti saya Abah Ahadiat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullahi. Qala Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha. Man asbaha. Minkum. Minkum. Mu'afan. Mu'afan. Fi jasadihi. Fi jasadihi. Aminan. Aminan. Fi sirbihi. Fi sirbihi. Indahu. Indahu. Qutu yaumihi. Qutu yaumihi. Faka'annama hizat. Faka'annama hizat. Lahud dunya. Lahud dunya. Bihadzafiriha. Bihadzafiriha. Man siapapun. Man siapapun. Asbaha. Asbaha. Yang masuk di pagi hari. Yang masuk di pagi hari. Minkum. Minkum. Di antara kalian. Antara kalian. Mu'afan. Mu'afan. Diberikan afiat. Diberikan afiat. Fi jasadihi. Fi jasadihi. Di jasadnya. Di jasadnya. Di badannya. Badannya. Jadi satu poin badannya sehat. Aminan. Aminan. Dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Fi sirbihi. Fi sirbihi. Dalam keluarganya. Dalam keluarganya. Nah, badan sehat, keluarga aman. Oke? Apa dia tuh ini? Dapat poin nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Indahu. Indahu. Di sisinya. Sisinya. Qutu yaumihi. Qutu yaumihi. Makanan pokok pada hari itu. Makanan pokok pada hari itu.
punya makanan, punya bekal hidup untuk sehari aja. Itu kata Rasulullah, faka'annama hizat. Faka'annama hizat. Maka seolah-olah. Maka seolah-olah. Sungguh digiring. Sungguh digiring. Lahu untuknya. Lahu untuknya. Ad-dunya. Dunia. 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 Bihadzafiriha. Hadzafiriha. Dengan seluruh dunia. Dengan seluruh dunia. Itu seolah-olah kalau kita badannya sehat di pagi hari, keluarganya aman, punya beras, punya apalagi ada sate marangi, seolah-olah dunia itu milik kita semuanya. Coba bayangkan. Yang lain ngontrak Ustaz ya. Yang lain ngontrak. Ayo, Masya Allah, ini konsep berpikir ala Rasulullah agar kita hidup bahagia. Jangan terlalu mikirin besok dan segala macam. Akhirnya apa? Kita dibuai oleh masa depan dan kita terpenjara oleh masa lalu. Masa lalu kita terpenjara. Oh, masa lalu. Iya kan? Artinya harus lepaslah. Orang kalau hatinya lepas itu adalah tanda bersyukur. Jadi apa namanya? Kalau ibarat garis nih ya. Nah, ini kehidupan kita. Ini masa lalu, ini masa depan. Kita gara-gara diputus cinta terus akhirnya nggak bisa move on. Kenapa? Pikirannya terpenjara oleh masa lalu. Nah, ada orang hidup itu nggak menikmati. Kenapa? Karena yang dipikirin besok gimana, ya benar besok gimana. Tapi nikmatilah hidup itu. Ada ungkapan seperti ini. Kullu ma madhafat wal mu'ammalu ghaibun. Segala yang sudah berlalu itu sudah hilang. Apa yang sudah berlalu itu hilang. Wal mu'ammalu ghaibun. Sementara masa depan yang kita harapkan itu masih misteri. Masih apa? Masih misteri. Walakasa'atul lati anta fiha. Anda masih punya masa sekarang ini yang Anda hidup di sekarang ini. Udah, jangan bahasanya itu kira-kira yang pas apa, Abah? Ahadiyat. Jangan terpenjara oleh masa lalu, jangan dibuai oleh masa depan. Maka hidup nikmati hari ini. Nikmati, lakukan yang terbaik. Lakukan apa? Yang terbaik. Aku nanti kalau ingin berbuat baik kepada orang tua kalau aku sudah sukses ini, oh nggak bisa. Kalau panjang umur, kalau mati duluan, nah apa yang ada sekarang nikmati, lakukan yang terbaik. Itu mah lagu Gito Rolis. Nikmatilah hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Almarhum Ustaz Joko mah nggak zaman, nggak bakal. Tapi sedikit-sedikit. Belum ya. Saya dulu kecil juga merasakan Gito Rolis tuh, mantan rocker. Gitu. Akhirnya masuk ke apa namanya dakwahnya Jamaah Tabligh, wafat insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Gito Rolis itu siapa rocker legendaris Indonesia itu? Hafal ternyata ya. Alhamdulillah. Jadi tetangga saya tuh. Oh iya, Ambu Regi. Di mana tuh? Di Cikaso tuh dulu. Masya Allah. Mbak Boninya di Nakula. Masya Allah. Mbak Cecep. Alhamdulillah. Nah, kita harus banyak mengkonsumsi petunjuk-petunjuk yang model seperti ini agar apa? Kita bisa memberikan nasihat kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, ya kan? Hidup itu senantiasa ada masalah. Tapi jangan terpenjara oleh masa lalu. Baik. Pak itu punten Pak, diulang lagi Pak, itu tarkibnya Pak yang barusan. Iya, saya tadi belum nulis juga. Enggak, itu nanti. Biar sekalian. PR Pak. Saya tulis tapi nggak semuanya nggak lengkap. Ambu Ati, ikuti saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullahi. Bersabda Baginda Rasul.
Bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha. Pak, nanti dulu Pak, sebentar Pak. Sallallahu alaihi wasallamnya sendiri artinya apa? Kan keseringan. Sallallahu tuh. Sallallahu. Sallallahu ya. Sallallahu, tolong ikuti saya. Ya. Sallallahu. Semoga Allah memberikan rahmat. Semoga Allah memberikan rahmat. Alaihi, atas baginda Nabi. Alaihi, atas baginda Nabi. Wasallama. Wasallama. Dan semoga Allah memberikan kesejahteraan. Dan semoga Allah memberikan kesejahteraan. Nah, itu berangkat dari ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi taslima. Bersolawatlah kalian kepada Rasulullah wasallimu taslima. Maka kemudian kita ketika menyebut nama Rasulullah atau baginda Nabi, ungkapan doanya adalah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Ambu Ati. Abah Hadiah di print screen Abah Hadiah. Terus bisa. Ya, boleh. Man asbaha. Man asbaha. Man siapapun. Man siapapun. Mau laki-laki, mau perempuan. Mau perempuan, mau orang Eropa, mau orang Indonesia, tua muda. Nah, di sini man sifatnya adalah umum. Apa? Umum. Asbaha. Asbaha. Masuk pagi. Yang masuk pagi hari. Nah, artinya dia berada di pagi hari. Minkum. Minkum. Dari kalian. Dari kalian. Atau di antara kalian. Betul, sama aja. Mu'afan. Mu'afan. Diberikan afiat. Diberikan afiat. Afiat itu artinya badannya sehat, diperuntukkan untuk kebaikan. Ada orang badannya sehat tapi korupsi, itu berarti enggak afiat itu. Mu'afan itu badannya sehat, diperuntukkan aktivitasnya untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Fi jasadihi. Fi jasadisi. Jasadnya. Di badannya. Di badannya. Di jasadnya. Di jasadnya. Aminan. Aminan. Diberikan aman. Diberikan aman. Fi sirbihi. Fi sirbihi. Pada keluarganya. Pada keluarganya. Indahu. Indahu. Di sisinya. Di sisinya. Mempunyai. Di sisinya mempunyai. Ya, di sisinya itu maksudnya dia punya gitu. Qutu yaumihi. Qutu yaumihi. Makanan pokok untuk sehari. Makanan pokok untuk sehari. Punya apa tadi? Badannya sehat, keluarganya aman. Aman, terus punya bekal untuk hidup sehari. Faka'annama hizat. Faka'annama hizat. Maka seolah-olah sungguh. Maka seolah-olah sungguh. Digiring. Digiring. Diperuntukkan. Diperuntukkan. Lahu untuknya. Lahu untuknya. Ad-dunya. Ad-dunya. Dunia. Dunia. Bihadzafiriha. Bihadzafiriha. Dengan keseluruhan dunia. Dengan keseluruhan dunia. Allahu Akbar. Coba Ambu Ati ya kan, badannya sehat, keluarganya aman, punya bekal, punya makanan pokok untuk hidup sehari. Masya Allah. Besok gimana besok? Besok. Kalau punya ya 2 hari apalagi? Ya berpikir. Nah, artinya rumusnya seperti ini. Kalau kita mensyukuri hari ini, akan besok pasti diganti lagi. Diganti lagi. Ayatnya rumusnya kan seperti itu, ya kan? Ya. Besoknya ayatnya berlaku lagi gitu. La in syakartum la azidan lakum. La in kafartum. Rumusnya itu. Nah, kita itu kadang kenapa hatinya was-was karena nggak diisi oleh iman dan ilmu. Betul apa enggak? Ya, betul.
Karena kosong iman dan ilmu, hawa masuk. Hawa masuk. Hawa rasa takut, hawa rasa apa dan segala macam. Padahal kalau rumusnya, ini rumus pertama, kita bersyukur di hari ini. Kalau bersyukur rumusnya akan ditambah oleh Allah. Ya Oleh itu Pak, saya suka gitu Pak, suka mikir itu besok gimana ya gitu. wajar manusia. Kalau nggak ada rasa khawatir bukan manusia. Maka rasa itu harus kita netralisir dengan ilmu dan iman. Nah, ilmu yang bisa menenteramkan itu adalah petunjuk dari Allah dan Rasul. Dan Masya Allah. Ustaz, ini hadis siapa Ustaz? Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ini bukan dari kitab sahihnya, tapi dari kitab Adabul Mufrad. Riwayat Imam Bukhari. Hadis rawahul Bukhari. Masya Allah. Kitab Azabul apa? Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Mufrad. Ya, Adabul Mufrad tadi apa Mufrad? Baik, saya tulis saja dah. Mufrad itu tunggal. Ya. Tunggal. Ya. Ini nama kitab Abah Oyan. Nama kitab. Ini saya hapus ya. Ya. Loh, kok nggak hapus? Daerah. Nah, hadis itu rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Titik fi al-adabil mufrad. Dalam kitab Rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Ini nama kitab. Kitab Al-Adabil Mufrad. Ini kitab yang menjelaskan tentang etika-etika. Tentang apa? Etika. Jadi adab dari bahasa Arab. adab kita kepada orang tua seperti apa, adab ketika, ya pokoknya masalah etika-etika lah. Nah, kalau Sahih Bukhari itu kan menjelaskan tentang masalah hukum, masalah sholat, masalah zakat, macam-macam. Tapi kalau Al-Adabul Mufrad itu khusus masalah etika-etika. Itu Adabul Mufrad. Itu sudah ada terjemahnya, itu indah, itu bagus. Kalau Abah Ambu pesan di online banyak tuh, tulis saja kitab Adabul Mufrad. Terjemahannya udah banyak itu. Terjemahannya udah banyak. Itu di sini Adabil Mufrad karena ada fa di sini. Ada fi, ada huruf jar. Ya, ada huruf jar. Alhamdulillah. Ya, jangan khawatir. Yang penting kita bersyukur, besok ditambah. Ya, tambah bersyukur, tambah ditambah. Kasih lagi. Nah, kalau kita bersyukur ditambah. Ya. Apa yang terjadi pada manusia, dia gampang khawatir karena itu tadi digoda oleh setan. Apa? Digoda oleh setan. Semuanya tuh ambu ati, tidak hanya ambu ati, semuanya. Beneran. Silakan dibuka surah Al-Baqarah. Surah apa? Ini mufrad di sini artinya apa, Ustaz? Mufrad di sini artinya apa? Tunggal. Artinya utama. Di dalam adab utama gitu ya. Ya, dalam etika yang disendirikan. Jadi misalnya bab birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ada babnya mufrad. Ini judul buku. Adabul Mufrad. Adabul Mufrad. Itu i'rabnya i juga itu apa kasroh juga itu mudhof ilaih karena itu ya. Ya, fil adabi al mufrad ini naat man'ut atau sifat mausuf ini. Oh, sifat. Kayak gitu. Man'ut. Ya. Baik, ayat 168. Ya, insya Allah ada satu. Surah Al-Baqarah ayat 268.
Ambulina tuh udah datang Halaman lagi, itu Pak ya, Ustadz. halaman 45. Ya betul. Ambulina ada aja yang baca ya. Ya. Ambulina. Sudah ada lagi? Ya. Ambulina soalnya tadi masih PR. Semua terus off. Nggak tahu Ambulina kemana. Sekarang udah hadir Ambulina? Sudah. Hadir, siap. Tadi sinyalnya ke Walungan. Ini harus kita dukung. Kita deklarasikan Ambulina tidak hanya menjadi mahasiswi, harus kita deklarasikan untuk jadi dosen penggantinya. Asisten dosen, asdos. Pokoknya pede aja Ambulina, ya. Pokoknya pede aja. Pede aja pokoknya. Tapi nanti nilainya ditambah. Ini 4. Alhamdulillah. Lanjut. Silakan dibaca, silakan. Mohon disimak. Baca hadis yang tadi, Ustaz. Enggak. Ayat Quran sekarang. Al-Baqarah halaman 45. Ya kita sama Satri. 268. Asyaitonu. Betul. Halaman betul. berapa, Bu Ati? 45. Halaman 45. Halaman 45. 268. Ya, baris. Cuma 2 baris. Ya, baris keempat dari bawah tuh. 45 kuning 46. Santai, tenang aja, tenang. Asaitonu. Ya. Silakan Ambulina. Asyaiton 2 dari bawah. Nomor 4 dari bawah, nomor 4 dari bawah. Ayat 268. 268. 267. Pakai laptop kayak ini ya, HP. Ya, pakai HP. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allah. Baik, kita tarkib, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu setan. Asyaitonu setan. Ya'idukum. Ya'idukum Menjanjikan. menjanjikan. Dia. Dianya kembali kemana? Setan. Kum pada kalian. Pada kalian. Al-faqra. 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 Silakan dilihat di layarnya aja. Pada kefakiran. Pada kefakiran. Nah, itu setan goda manusia ke hati itu besok gimana, dan seterusnya. Itu yang goda menjanjikan, nakut-nakutin. Wa ya'murukum. Wa ya'murukum. Dan menyuruh dia setan. Dan menyuruh dia setan. Pada kalian. Pada kalian. Bil fahsyai. Bil fahsyai. Dengan perbuatan keji. Dengan perbuatan keji. Jadi fahsya itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan yang apa? Melampaui batas. Misalnya kalau contohnya itu berzina. Itu termasuk fahsya, keji. Korupsi, ngemplang harta orang lain itu juga fahsya, keji. Al-faqra tadi apa, Ustaz? Kefakiran, kemiskinan. Ya. Itu digoda. Contohnya kalau dalam usia nih, ketika masih remaja dia khawatir jodohku nanti seperti apa, ya kan, takut nggak dapet cewek, takut nggak dapet cowok, wah kan kayak gitu kan. Setelah nanti menikah, aku nanti gimana setelah nikah, terus seperti itu digoda oleh setan. Lanjut, wallahu dan Allah ya'idukum menjanjikan dia Allah
dia Allah pada kalian pada kalian maghfiratan maghfiratan ampunan ampunan minhu dari Allah. Hunya kembali ke Allah wa fadlan dan anugerah. Jadi anugerah itu ambulina, pemberian yang melebihi dari pekerjaan. Apa? Pemberian yang melebihi dari pekerjaan. Kita itu, makanya oleh para ulama dikatakan seperti ini. Aruzikta wa anta janin, siapa yang memberikan rizki kepada dirimu ketika engkau masih janin? Apakah bi'ilmika, dengan ilmumu? Enggak. Ketika kita masih janin, itu yang ngasih rizki siapa? Allah. Ya kan? Jadi ketika kita keluar, harta atau pemberian Allah itu lebih banyak daripada kebutuhan kita. Khazainullahi aktsaru min hajatik. Jadi pemberian Allah itu lebih banyak daripada kebutuhan kita. Apa? Kebutuhan. Arabnya Abah Sofyan, ikuti saya. Halo, Abah Sofyan? Ya. Khazainullahi aktsaru min hajatik. Harta simpanan Allah. Perbendaharaan Allah. Pemberian Allah. Aktsaru, lebih banyak. Min hajatik. Daripada kebutuhanmu. Ayo coba bayangkan. Itu anugerah Allah itu lebih banyak daripada kebutuhan kita. Ngapain kita masih pusing? Yang repot kan keinginan. Yang repot apa? Keinginan. Benar. Kalau keinginan itu nggak ada batas. Nggak ada batas. Tapi kalau kebutuhan itu adalah pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu menjanjikan ambulina, kembali ke ambulina. Allah menjanjikan kepada kita ampunan dan anugerah. Ya. Ambulina ketika single, rezekinya juga masih single. Udah punya pasangan hidup suami, Allah tambah rezekinya. Kemudian punya punya anak, rezekinya juga ditambah. Emang itu dari ambulina. Ayo. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekhawatiran bagi kita semuanya kita itu, saya istilahnya sembuh dari rasa takut itu baca surah ini nih. Surah apa? Al-Baqarah ayat 268. Kita digoda. Nah, orang kalau nggak punya petunjuk iman dan ilmu, akhirnya apa? Berbuat keji, bunuh orang, kayak mencuri dan lain sebagainya. Itu karena bisikan setan didengar. Kalau kita sebagai orang yang beriman, yang baris itu yang harus kita pakai, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Lanjut ambulina, wallahu dan Allah wasi'un maha luas pemberiannya. Alimun maha mengetahui. Kapan ngasih rezeki? Iya kan? Masa ketika ambulina masih gadis, rezekinya digelontorin seperti rezekinya orang punya anak cucu? Nggak mungkin lah, ya nggak mungkin. Kenapa? Belagu nanti kita rezekinya single, mintanya mintanya double, nggak boleh. Ya Allah maha mengetahui itu. Masya Allah, mantap. Sadar kali satu. Mantap. Nggak usah khawatir ya, Ambu Ati. Ya. Saya juga khawatir. Namun kita, kalau khawatir itu berarti setan mau goda. Setan mau apa?
Supaya kita rakus. Apa namanya? Ayat 268. Ya, Ambu Alis ya. Ya, betul. Nah, ini suaranya kok belum hadir mulai tadi itu Ambu Alis. Alhamdulillah. Boleh saya minum? Nggak dikasih jeda waktu saya tadi. Minum. Oh iya, silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya siapa yang di pagi hari, tadi hadisnya apa? Bukhari. Hari ya. Badannya sehat. Terus apa? Yang kedua? Aman. Keluarganya aman. Terus yang ketiga? Ada makanan sehari. Ada makanan untuk sehari. Maka dia kata Rasulullah seolah-olah mendapatkan apa? Dunia seutuhnya. Oh. Toh milik orang lain kan nggak bisa kita pakai. Milik orang lain kan nggak bisa kita nikmati. Yang kita nikmati itu adalah yang kita makan, terus keluarga kita, masya Allah. Saya gara-gara belum sarapan, nggak berani minum kopi. Akhirnya teh tawar. Akhirnya teh tawar aja saya nikmati aja, Bu Ati ya. Alhamdulillah masih bisa minum. Masya Allah. Jadi kata-kata hikmahnya itu khazainullahi aktsaru min hajatik. Perbendaharaan Allah, anugerah Allah lebih banyak daripada kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Yang jadi masalah adalah keinginan. Itu ayat berapa Pak Ustadz? Apanya? Surat apa barusan yang Al-Baqarah kan tadi? Ada yang tadi Al-Baqarah 268. Ya, yang ini kata-kata hikmah, kata-kata hikmah ulama. Oh, hikmah. Ya. Oke. Min fajatik, pemberian Allah, perbendaraan Allah, harta simpanan Allah itu lebih banyak daripada kebutuhan manusia. Gak usah khawatir. Allah itu maha kaya, kekayaannya nggak pernah habis. Allah maha kaya, kekayaannya nggak pernah habis. Saya kasih ungkapan filosofi lagi ya Allah. Wah, kasih filosofi lagi. Ikuti saya Abah Hoyan. Siap. Ada pesawat dulu. Kaifa akunu. Sekali lagi ada yang lewat di saya, ada pesawat juga nih, tapi di darat. Kaifa akunu faqiran wa ana Abdul Ghani. Kaifa akunu. Bagaimana mungkin aku menjadi faqiran. Orang fakir. Wa ana. Sementara aku. Abdul Ghani. Hamba Allah yang kaya. Jadi Abdul Ghani itu hamba Allah, sifat Allah yang Al-Ghani, maha kaya. Nggak usah khawatir. Masya Allah, alhamdulillah. Ini problem psikologi itu banyak terjadi pada kalangan manusia. Maka dari itu, ketika kita memasukkan iman, memasukkan ayat-ayat Al-Quran, petunjuk Rasulullah, hati semakin bahagia apa enggak nih Ambu Dati ini? Oh, semakin bahagia. Masya Allah, sumringah pokoknya ya. Sumringah. Alhamdulillahirabbil alamin. Happy. Ini kadang-kadang saya mengkritik nih jamaah masjid. Ini bapak-bapak ini bukan di sini. Bapak-bapak itu gimana sih? Kita udah nggak berbagi duit, senyum pun nggak dibagi. Saya kadang-kadang nantang seperti ini. Coba ada yang namanya Pak Isan. Pak Isan selama saya mengabdi di Masjid Nurul Ikhlas 15 tahun. Melihat wajah saya masuk masjid itu, pernah nggak saya cemberut? Pernah nggak saya saya nggak smile? Ya kan? Nggak punya duit itu biasa. Yang lain juga nggak punya duit, saya juga nggak punya. Alhamdulillah. Kita itu jangan disetir oleh kalender. Ketika kalender tanggal muda, senyumnya lebar. Ya Allah. Ketika ada sate marangi, senyumnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Betul. Di Jakarta itu susah untuk
nyari sate marangi kalau di Alhamdulillah. Ya, Ambu Ati ya. Ingat-ingat itu Ambulina, oke? Ya. Alhamdulillah. Pokoknya Ambulina sih sudah Pak Ustadz. jalan-jalan jadi Ya. seger. Boleh nanya nggak Pak Ustadz? boleh. Bu Popi, Pak Ini Ustadz. rada-rada nanyanya rada nyimpang dikit. Apa-apa, Bu Popi. Ini kan 268 kan ininya apa namanya filosofinya ke arah setan dan apa ampunan karunia. Ya, Kemudian selalu di ujungnya pasti ada Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Kadang-kadang ada Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Kadang-kadang ada lagi yang lainnya. Itu gimana sih Pak Ustadz ininya? Kaitannya. baik. Terima kasih. Pertanyaan cerdas. Biasanya Al-Quran itu ditutup dengan sifat-sifat Allah. Ada wasi'un alim, ada azizun hakim, ada sami'an basira. Itu Ghafurur Rahim, itu ya. Ghafurur Rahim. Itu dikaitkan dengan pembahasan ayat atau pada pokok pembahasan ayat di awal. Misalnya nih, ini kan wasi'un alim. Wasi'un itu artinya maha luas. Luas itu maknanya adalah seberapa besar sih dosa manusia, asalkan kita nggak syirik kepada Allah, kecil mah. Apa? Kecil. Kita nggak durhaka kepada orang tua, kita nggak syirik kepada Allah, kita nggak membunuh dan lain sebagainya. Itu dosa kecil. Kenapa? Allah maha luas ampunannya. Makanya ada rayuan seperti ini, Ambu Popi. Rayuannya seperti ini. Ya Allah, aku memang datang kepadamu dengan penuh dosa, namun aku yakin ampunmu besar daripada dosaku. Kira-kira kalau cewek digitukan itu kelepek-kelepek apa enggak itu? Iya kan? Iya kan? Aku memang sering mengecewakanmu, akan tetapi aku yakin rasa sayang dan cintamu terhadap diriku lebih besar daripada aku mengecewakan dirimu. Kira-kira mantap Pak Ustadz. Langsung melorot. Itu kira-kira cewek digitukan itu, ya kan? Apa namanya? Semalam itu ada tayangan, ini tayangan aja nih Ambu Popi ya. Ada si Dani tuh, Dani Ahmad. Dani Ahmad kan udah pisah sama si Maya itu, ya kan? Si Maya kan agak cemberut tadi itu. Cemberut. Anak didik saya itu dulu adalah yang pertama Maya Estianti. Langsung cemberut tuh. Kayak gitu. Terus Ari Lasso dan semuanya disebutin. Terus terang, lagu pertama ini memang aku ciptakan untuk Maya Estianti. Yang tadinya cemberut langsung senyum kayak gitu. Apa namanya? Ternyata, nah ini perasaan itu kan dari Allah juga. Benar apa enggak? Ya. Ya, betul. Dari Allah. Kalau kita pandai merayu, kalau kita pandai mengungkapkan isi hati dengan baik, tentunya yang dengar itu juga akan terpengaruh. Meskipun bohong ya Pak Ustadz. Itu sih Abah Sofyan kali. Alhamdulillah. Ya Allah, wasi'un alim. Allah itu maha luas. Luas apanya? Luas karunianya, luas ampunannya, luas rahmatnya, dan seterusnya. Alim, maha mengetahui kapan memberikan rezeki kepada hambanya. Terus silakan sekarang dibuka surah Jumat aja dah. Surah apa? Jumat. Surah Jumat. Ustadz hampir duhur. Ya, baik. Iya, mau duhur nih. Masya Allah. Nggak 10 menit lagi, Pak. Nggak berasa. Surah Jumat aja dah. Surah Jumat. Surah Jumat ayat yang pertama aja. Surat Jumat, surat berapa sih ya? Surah Jumat juz 28. Yaitu surah yang ke-62. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat pertama. Sabbihu lillahi. Baca artinya Pak Ustadz. Ya, dibaca artinya aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, di situ ada 4 sifat Allah yang disebut. Al-Malikul Quddusul, Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Terus ayat surah sebelumnya surah As-Saff itu ditutup juga dengan Al-Azizul Hakim. Silahkan dibaca artinya surah As-Saff. Surah As-Saff ayat surat 14 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Surah sebelumnya, bukan ayat tapi sebelumnya. Oh, surah ayat berapa Pak Ustaz? Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbihlah kepada Allah dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik, ditutup dengan Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Segala apa yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Milik Allah. Biasanya manusia itu kalau memiliki harta banyak, belagu apa? Ria. Ada sifat perkasanya tuh. Allah mempunyai langit dan bumi, semua alam semesta ini milik Allah, tapi Allah enggak belagu. Allah itu walaupun perkasa diiringi dengan sifat Al-Hakim, Maha apa? Bijaksana. Jadi maknanya itu sangat dalam sekali itu, Ambu Popi. Sifat-sifat Allah itu sangat luar biasa sekali. Saya ngaji seperti ini itu saya renungi, Masya Allah betapa manusia belagunya setengah mati. Kadang di awal tanggal muda aja, kelihatannya petenteng sono sini ya kan? Misal dulu. Nah, ternyata Allah itu walaupun memiliki segala sesuatu, punya apa-apa, dia itu apalagi Maha Perkasa. Walaupun perkasa Allah enggak semena-mena, perkasanya Allah itu diiringi dengan sifat Al-Azizul Hakim, Maha Bijaksana. Nah, kita itu harus menteladani sifat-sifat yang seperti ini. Sifat-sifat apa? Bijaksananya Allah dan segala macam. Allahu a'lam. Kurang lebih demikian, Ambu Popi. Ya, waktu Allah khair, Pak Ustadz. Jadi pasti ada hubungannya dengan ayatnya ya. Betul. Abah Sofyan, silakan closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin menekankan di sini aja tadi yang bahwa Allah pemelihara rumah Ka'bah ya, dan juga Allah memberikan makan serta dari kelaparan dan memberikan keamanan dari ketakutan bagi kita. Makna dari dua kata itu ya, kalimat itu sangat dalam sekali. Insya Allah bisa kita renungi dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak berarti makan sendiri ya Pak Ustadz ya. Artinya kita juga harus mengingat kepada lingkungan, kepada keluarga. Berilah makan secukupnya dan juga keamanan secukupnya. Insya Allah demikian. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Joko. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Mudah-mudahan